Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-13 Lab Akuntansi Keuangan 2, yaitu judul materinya membuat data usaha di Accurate Online. Sebagai tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-13 Lab Akuntansi Keuangan 2 itu ada sebanyak dua. Yang pertama yaitu mengetahui cara registrasi di Accurate Online. Sebagai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu diharapkan dapat membuat data usaha di Accurate Online. Dimulai bagian yang pertama, yaitu untuk pendaftaran akun Accurate Online. Jadi sebelum pembuatan data usaha pada Accurate Online, itu untuk terlebih dahulu harus masuk langkah pendaftaran akun Accurate Online. Di dalam pendaftaran akun Accurate Online, langkah pertama silakan dibuka browser dan kunjungi situs https://accurate.id. Kalau sudah kita browsing accurate.id, akan ditampilkan seperti gambar yang tampilannya. Dari layar yang tampil sekarang, itu kita masuk pada halaman utama. Silakan bisa pilih login akan daftar sekarang. Kalau login berarti kita sudah pernah punya akun pada Accurate Online. Tapi kalau nanti setelah login dilanjutkan pilihannya daftar sekarang, berarti digunakan buat akun Accurate. Kita bisa menjelajah Accurate Online lebih dulu. Silakan diklik tombol coba gratis. Jadi ada metode untuk pendaftaran akun Accurate Online. Silakan masuk login, pilihnya daftar sekarang, atau untuk bisa mencoba secara gratis digunakan coba gratis. Setelah diklik login, kita akan diberikan form untuk daftar akun Accurate. Ini kalau untuk pendaftaran kita harus mengisi nama pengguna
faksimil, email, tanggal mulai data, periode akuntansi, beserta pemilihan mata uang. Setelah pada bagian info perusahaan kita isi lengkap, dilanjutkan pengisian pada tab alamat. Tulis nama alamatnya secara lengkap sampai pada negara. Ini untuk preferensi mengatur informasi perusahaan beserta alamat perusahaan. Selanjutnya yang ketiga dari bagian setup perusahaan, yaitu ada pengaturan fitur. Di dalam pengaturan fitur pencatatan bisnis, itu terbagi ada fitur perusahaan, ada fitur penjualan, fitur pembelian, dan fitur persediaan. Kita masuk pada pengaturan fitur, ini baris yang kedua. Silakan diatur dari fitur yang berderet lurus ke kanan, mulai dari fitur perusahaan, fitur penjualan, pembelian, dan persediaan. Fitur-fitur mana saja yang mau diaktifkan, silakan dicek, berikan tanda centang. Masuk pada setup perusahaan yang ketiga, yaitu input data master. Jadi setelah kita berhasil membuat data usaha, itu tadi kita menginputkan data usaha, menginputkan preferensi, dan mengatur fitur. Sekarang kita langkah pertama dari input data master, yaitu untuk menginput akun perkiraan pada Accurate Online. Untuk input akun perkiraan pada Accurate Online, masuk modul buku besar, silakan dipilih yang akun perkiraan. Jadi modul buku besar, lihat di dalam modul buku besar, itu pilih yang akun perkiraan. Setelah diklik akun perkiraan, dilanjutkan dengan isi informasi akun perkiraan. Isilah pada informasi umum, meliputi pilihan tipe akun, terus mengisikan kode perkiraan dan nama perkiraan. Misalkan untuk di sini contohnya kas dan bank, kode nomor perkiraan diisikan, nama perkiraan misalkan untuk kas di perusahaan misalkan. Kalau baru pertama kali menggunakan Accurate Online, berarti kita harus memasukkan saldo dari masing-masing akun yang dimiliki perusahaan. Memasukkan saldo awal, di sini sudah ada tab akun saldo. Silakan diisi dalam bentuk rupiah, nominal saldo awal, beserta memasukkan itu pada tanggal berapa. Jadi untuk di dalam pembuatan akun perkiraan, langkah pertama masuk modul pilih akun perkiraan. Jadi pilihnya modul buku besar, pilih yang akun perkiraan. Silakan untuk
mengisikan informasi umum, terus saldo awal pada tab saldo. Guna melihat rekening perkiraan yang pernah kita buat, di sini ada gambar warna hijau garis-garis putih, di sebelah kiri data baru, itu untuk menampilkan rekening perkiraan yang telah ada pada perusahaan atau yang pernah dibuat. Jadi kalau kita gunakan modul buku besar akun perkiraan, itu otomatis untuk pembuatan baru, untuk melihat akun perkiraan yang telah diinput, silakan pakai tombol list. Ini yang warna hijau. Lanjut input data master pada Accurate Online yang kedua, yaitu input mata uang. Guna menginputkan mata uang, silakan dipilih untuk menu atau modul perusahaan. Pilihlah untuk mata uang. Setelah pilih modul perusahaan mata uang, kita akan siap untuk mengisi data baru mata uang. Kita tinggal memilih mata uang pada kolom negara atau nama. Misal kita pilih negara kita Indonesia, otomatis nanti kodenya muncul IDR, simbolnya muncul Rp, rupiah, terus muncul simbol bendera. Kalau sudah bisa disimpan. Untuk menggunakan mata uang yang lain caranya sama. Silakan langsung dipilih negara atau nama. Berikutnya otomatis kode simbol bendera akan terisi. Tinggal kita lanjut klik tombol simpan. Melihat mata uang yang pernah diinputkan sebuah perusahaan pada Accurate Online, juga kita gunakan perintah tombol list. Jadi klik listnya, ini yang warna hijau, silakan diklik satu kali, itu nanti akan muncul mata uang yang pernah diinput pada Accurate Online. Sebagai lanjutan input data master perusahaan, sekarang kita masuk yang ketiga untuk menginputkan master barang dan jasa. Menginputkan barang dan jasa masuk modul persediaan, terus di dalamnya kita klik yang pilihan barang dan jasa. Jadi mudah kita ingat, barang dan jasa termasuk kelompok persediaan, berarti kita gunakan pilihannya modul persediaan, terus kita pilih barang dan jasa, kita klik satu kali. Setelah kita klik barang dan jasa, kita langsung diminta mengisi barang atau jasa baru. Kita mengisikan pada kelompok tab umum, meliputi pengisian nama barang, kategori barang, terus jenis barang, kode barang, satuan. Kalau sudah, kita bisa mengisikan pada tab penjualan atau pembelian, itu nanti untuk mengatur harga jual, terus kita bisa mengatur stok, kita bisa mengatur akun default pada persediaan.
Di sini juga disediakan tersendiri kolom untuk pengaturan harga jual, mutasi, dan gudang. Hal-hal yang berkaitan dengan barang dan jasa tentunya akan berkaitan dengan penjualan pembelian, stok, terus ada harga jual sampai pada tempat menaruh persediaan pada suatu gudang. Kalau barang dan jasa sudah kita isi secara lengkap, sesuai keperluan pada perusahaan, silakan bisa diklik simpan. Sebagai input data master berikutnya, yang keempat yaitu kita input pemasok. Untuk pemasok tentu kaitannya dengan pembelian, sehingga kita perintahnya masuk modul pembelian. Di dalamnya silakan pilih pemasok. Setelah modul pembelian diklik, pemasok diklik satu kali, kita siap mengisikan informasi pemasok. Kita masuk pada bagian tab umum dulu, nama pemasok, ID pemasok, sampai pada mata uang yang digunakan. Silakan diatur keseluruhan tab yang disediakan, ada kontak, pembelian, pajak, saldo utang, dan lain-lain. Jadi untuk pertama kali migrasi menggunakan Accurate Online, bila perusahaan telah berjalan, itu ada saldo pada pemasok, ini sudah disediakan pada tab saldo utang. Setelah input pemasok, data master yang kelima yaitu ada pelanggan. Untuk memasukkan pelanggan, kita masuk pada bagian modul penjualan, terus kita pilih yang pelanggan. Jadi untuk pelanggan kaitannya dengan penjualan mudah kita ingat. Kita tinggal pilih modul penjualan, kita pilih untuk pelanggan. Setelah diklik pelanggan, kita langsung siap. Silakan diisi informasi dari pelanggan. Nama diisi, ID pelanggan, kategori, nomor telepon, nomor HP, nomor WhatsApp, email, fax, dan website silakan diisi, beserta untuk informasi lain ada alamat, terus cabang, terus mata uang utama. Silakan bisa dilengkapi pada tab kontak, tab pengiriman, penjualan, sampai pada lain-lain. Ini utamanya pada pelanggan. Selain pendataan dari pelanggan, difokuskan pada pendataan saldo piutang. Bila sudah lengkap pengisian untuk satu pelanggan, silakan bisa disimpan, dilanjutkan untuk pelanggan baru. Di dalam pembuatan pelanggan ataupun di dalam pembuatan pemasok, itu kita bisa melampirkan sebuah file atau foto. Ini ada untuk tombol lampirkan. Kalau yang di bawahnya ini digunakan untuk menghapus suatu pelanggan, suatu pemasok, atau kalau di dalam Accurate itu ada gambar seperti bak sampah untuk tombol hapus.
Sekarang saya praktekkan. Yang pertama untuk mendaftar akun pada Accurate. Silakan masuk pada accurate.id. Silakan ditentukan Bapak atau Ibu pengguna, tulis nama lengkap, masukkan email untuk pendaftaran, masukkan nomor HP, masukkan passwordnya, terus silakan dicek tanda centang pada kotak untuk persetujuan. Selanjutnya bisa klik tombol daftar. Kalau misalkan kita sudah mempunyai akun, untuk masuk, diklik tombol masuk sekarang. Kalau sudah diklik masuk sekarang, itu nanti akan dihadapkan pada login, hanya isian email atau nomor HP, yang berikutnya memasukkan password, terus diklik masuk. Jadi kalau pendaftaran lebih lengkap ada nama, kalau di dalam login itu hanya memasukkan email atau nomor HP ataupun passwordnya. Itu materi yang pertama untuk pendaftaran akun. Selanjutnya kalau untuk pembuatan data usaha, tadi kita gunakan tanda plus data usaha. Silakan untuk diupload logo usaha, tuliskan nama, pilihlah untuk bidang usaha. Tinggal kita klik buat data usaha. Kalau untuk penjelajahan pada Accurate Online, silakan menggunakan data usaha sampel yang telah disediakan. Itu mengenai pembuatan dari data usaha atau nama sebuah perusahaan. Kalau sudah berhasil login pada Accurate Online, untuk memasukkan informasi perusahaan masuk pada pengaturan, pilihlah yang preferensi. Pilih pada bagian info perusahaan, isi dari nama sampai mata uang, lanjutkan pada alamat, jalan sampai negara. Yang selanjutnya silakan diatur pada bagian fitur. Fitur mana saja yang mau diaktifkan tinggal dicentang. Terus lanjut pada fitur penjualan, fitur pembelian, dan fitur persediaan. Tinggal kita pilih yang mau diaktifkan, tinggal diberikan tanda cek. Setelah kita berhasil pengaturan input nama perusahaan sampai pada fitur, berikutnya kita memasukkan input data master. Input data master akun perkiraan, kita gunakan buku besar, terus pilih akun perkiraan. Langsung kita siap membuat akun perkiraan baru. Kalau untuk menampilkan akun-akun yang sudah dibuat, kita pakai list. Selanjutnya membuat mata uang. Kita juga nanti menggunakan modul. Modulnya kita pilih yang perusahaan,
kita pilih yang mata uang. Silakan ditentukan dari negara yang digunakan mata uangnya. Misalkan kita pilih Indonesia, otomatis kode simbol bendera muncul, kita klik simpan. Melihat mata uang yang pernah diinputkan, kita gunakan list. Selanjutnya ada persiapan master berupa barang dan jasa. Silakan masuk pada bagian persediaan, pilih barang dan jasa. Langsung kita isikan pada bagian umum nama barang sampai pada lain-lain. Setelah diisi lengkap kita simpan. Sama untuk melihat barang dan jasa yang pernah diinput, gunakan list. Selanjutnya kita isi untuk pemasok. Kita pilih untuk yang pembelian, kita pilih yang pemasok. Tinggal diisi nama sampai website beserta sampai mata uang utama. Lanjutkan pengisian kontak pembelian pajak, saldo utang, dan seterusnya. Selanjutnya kalau untuk yang pelanggan kita masuk pada penjualan, pilih yang pelanggan. Sama kita juga langsung dihadapkan pengisian pelanggan baru, isikan nama sampai mata uang beserta untuk tab-tab yang lain atau bisa dilampirkan dokumen. Setelah semua diinputkan bisa disimpan. Nah ini untuk mengenai materi yang pertemuan ke-13 lab akuntansi keuangan 2 yaitu membuat data usaha pada Akuret Online. Mulai dari pendaftaran, terus untuk login, terus tadi kita mengatur data usaha. Kalau sudah berhasil membuat dan login, kita mulai dari pengaturan perusahaan preferensi, terus ada pengaturan persediaan, ada pengaturan pembelian, ada pengaturan penjualan, pelanggan, pemasok, barang, dan jasa. Itu sudah keseluruhan dijelaskan dan dipraktekkan. Sebagai kesimpulan dari materi membuat data usaha yang merupakan materi pertemuan ke-13 dari lab akuntansi keuangan 2, bisa disimpulkan bahwa membuat data usaha di Akuret Online itu merupakan proses yang pokok guna menyederhanakan manajemen keuangan. Yang kedua, berguna untuk memastikan pencatatan keuangan yang teratur, terus guna pengelolaan yang efisien, guna pelaporan yang akurat, beserta untuk terjaminnya data yang aman. Demikian untuk materi pertemuan ke-13, membuat data usaha di Akuret Online. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan bentuk apapun mohon dimaafkan. Bisa dilanjutkan ke dosen pendamping masing-masing. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemi. Sami-sami. Sami-sami Bu.